Langsung ya mau ketinggalan sing pertanyaan saya dengan sing ini canggih dulu saya juga. Petani tahun kemarin terdaftar, sekarang tidak ada di NDK. Banyak soal kemarin terdaftar, tahun kemarin terdaftar, tahun ini tidak terdaftar. Padahal punya kartu. Wah, aku mungkin cuma kemungkinan bila kartu tani untuk 2023 ini puan cawa sipir sama dengan Staten kalau data itu harus ngeling dengan dukcapil yang pertama. Kemudian ketika ngeling dengan dukcapil itu posisi pada simultan dulu, sistem simultan. Ketika simultan ada nama katakan Basmirin, kita linkkan dengan dukcapil, ternyata tidak ngeling ternyata tidak ngeling. Idealnya ngeling Mbak, idealnya. Kalau KTP, KTP-nya ada, idealnya ngeling idealnya. Tapi ternyata ada beberapa petani, mungkin puluhan petani, memang benar-benar tidak ngeling. Akhirnya teman-teman kemarin ada yang kerepotan juga, ini caranya. Kalau yang datanya itu terindikasi sudah meninggal, jelas karena kalau dia sudah dilaporkan ke Dukcapil, artinya di sana sudah tidak ada namanya, kita linkkan dengan sebaik pasti tertolak, pasti. Artinya itu tidak mungkin kita bisa memasukkan tidak bisa kita upload, itu pertama. Tapi itu pun Mbak, itu pun yang meninggal itu sebenarnya dari teman-teman itu juga dicarikan pengganti, maksudnya kita punya aplikasi untuk melacak keluarga dari nama tersebut. Jadi kadang bisa digantikan suaminya atau istrinya atau biasanya anaknya, ya, itu biasanya. Jadi nanti kalau di alokasi jenengan itu ternyata pokoknya jenenge kita, itu mungkin itu mengganti nama yang kemarin tidak ada, kemungkinan. Terus juga ada lagi masalah yang jenengan kasihkan ke saya ini tidak apa namanya, kartunya orang enek. Nah, ketika kartunya orang enek, kita kan ngecek perbandingan, kita cek itu ternyata di sini dia terdaftar di 2 KPL. Nah, kalau KPL-nya itu 1 kecamatan, kita masih bisa menangkap, maksudnya kewenangan soalnya aplikasi kita ini tingkatnya kecamatan. Tapi terkadang itu KPL di luar kecamatan yang repot itu Mbak, khususnya yang daerah Manyarjo ke sana itu Kali Jambi. Nah itu begini. Jadi satu nama itu terdaftar di 2 KPL di Kecamatan Kubo dan Kecamatan Kali Jambi. Artinya apa? Ketika jenengan melaporkan ini tidak ada kartunya. Padahal saya cek di sini kemarin ada penggesekan di bulan November. Nah, kalian repot Mbak. Artinya kalau ada hal demikian, makanya 1-2 KPL saya kasih tahu. Iki kok sombene petani kiri ini jalur gesek. Iki ketune iki manggone ning Kali Jambi. Ono nggowo rene digesek ning kene. Jadi 1 kartu itu bisa untuk menggesek lebih dari 1 KPL. Susah itu kemarin kan ada isu pun tidak bisa menggesek 2 KPL, ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadinya yang kartu-kartu yang seperti itu nanti petani di dikasih tanda atau sendiri kartunya sing kono digawa ini go gesek ning kene, kira-kira seperti itu biasanya ya pokoknya yang daerah perbatasan. Kalau di wilayah Kubo sendiri memang saya filter itu
memang kalau satu petani ada di 2 KPL itu saya usahakan yang lahan yang satunya itu pulau ganti kalau di Bupes seperti itu. Pulau ganti, soalnya apa? Soalnya KPL itu kalau sudah dapat kartu tani, ya wes diseketem ning kono. Biasanya kan seperti itu. Jadi ini konfigurator ini kan blogat dan sebagainya. Akhirnya jalan saya seperti itu. Tapi ternyata ada 1-2 yang rucut, maksudnya itu ya jenenge kayak biar namanya dia. Ada kalau tidak salah paling tidak 1 petani itu masih terdaftar di 2 KPL itu dalam 1 kecamatan. Kalau tidak salah ada 1 petani. Kalau yang lainnya ketoknya sudah saya pisahkan, ganti anaknya, bujune dan sebagainya. Seperti itu. Jadi buat menowo kalau data di 2002 ada, di 2003 tidak ada. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi mungkin ada nama baru, ya kuwi sing ganti kemungkinan, Pak. Itu cuma kemungkinan. Nah, jadi nanti jenengan mungkin bisa mendata nama-nama yang deben ono kok iki ra ono, silakan didata. Mungkin kita bisa ngecek. Iki apa benar-benar rata apa pindah ning anaknya dan sebagainya. Mungkin kita bisa nanti bisa melacak. Mungkinan atau ya Mbak sing nama-nama yang hilang. Pak, ini umum masih jauh di sini. Di tempat saya itu pintu besar. Itu yang punya kartu istrinya, Harpini namanya. Dan tiba-tiba berubah namanya jadi Sumarno, suaminya, padahal tidak berkartu. Bisa nggak dikembalikan ke Harpini lagi? Ini suami istri yang sudah berkartu dan bisa untuk transaksi yaitu Harpini. 87 itu tiba ke Sumarno, kayak Sumarno. Ya, contohnya seperti itu. Kemungkinan Pak ya, kemungkinan ya. Itu si Harpini ya, Harpini yang kemarin ada di 2002 juga. Ya. Itu kita linkkan ke Dukcapil, dia nggak mau ngelink. Kemungkinan seperti itu. Saya juga ada tahu itu soalnya aplikasinya Dukcapil. Ini pripun nggih. Walaupun walaupun EKTP-nya sudah itu kita masukkan, ternyata tetap tidak mau. Jadinya kita kesulitan, makanya kita punya dikasih aplikasi sing sesuai Dukcapil iki. Jadi kita harus manut sama itu. Timbangannya kuat SBJ ini. Dan yang penting ada namanya. Jadi perkara kartune gak enek. Nanti mungkin itu maka beneran kalau baru berarti nanti dapat jatah. Kira-kira seperti itu. Betul ya Pak? Kalau petani baru, kira-kira dari pusat nanti dapat jatah kartunya. Ya, yang rada dipermasalahkan kan kadang hilang seperti itu. Sudah ada kartunya sing ngerti nyetak, sing ngerti cetaknya wong kartune ra enek Mas. Kalau yang baru itu kemungkinan malah dapat jatah. Kata nggih Pak? Sama nggih. Pun nggih, sing kula nggih. Ini masalah beda. Nama boleh nggak Bang? Ini sing nggih kula mau sing. Anu kalian ngeten. Untuk yang ke depan, idealnya kalau membuat DKK untuk mengusulkan, saya minta kepada bapak-bapak yang di sini khususnya KPL nanti pas waktu pembuatannya gawe ini koordinasi sama kelompok tani sama PPL. Nanti jadi tingkat kesalahannya itu lebih sedikit, Pak. Karena kita melihat kadang memang kurang koordinasi. Jadi ini dari data dari kelompok taninya ini, dari KPL-nya ini kadang seperti itu. Jadi kurang sinkron. Padahal kalau mau bertemu sebenarnya enak. Jadi kalau petani, kalau kelompok tani itu mungkin lebih hafal ke luas lahan petani yang dimiliki. Tapi kalau Pak KPL itu mungkin lebih hafal wong-wongan iki dan sebagainya. Jadi keduanya harus disinkronkan. Kira-kira seperti itu. Menawa nanti kedepannya monggo diberikan caranya itu terserah jenengan. Jadi untuk mengurangi tingkat kesalahan seperti itu. Kata dia Pak ya? Kalau kita cekap dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar fungsi nyambung itu beberapa petani
Oke, Mek. dilingkan di Dukcapil itu ketolak itu muncul dari notifikasi salah nama atau salah tanda lahir atau nik itu muncul enggak notifikasi? Notifikasi dari linknya Dukcapil pasti muncul karena dia tempat tanggal lahir tidak sesuai. Oh gitu. Itu. Nah, padahal nih tulisan KTP kadang Sragen padahal lahirnya nih Lampung. Kadang seperti itu. Lah di Dukcapil itu terdaftarnya di Lampung gitu loh Pak. Makanya kadang malah nih Dukcapil tidak ada tempat tanggal lahir. Padahal tulisan ini KTP Sragen, padahal ini Lampung, sangat dari ini boleh nggak temu. Akhirnya seperti itu kita alihkan ke keluarganya. Yang masuk di alokasi 2023 itu berdasarkan data Dukcapil ya? Iya betul. Saya pastikan link sama Dukcapil. Tapi ada tidak kurang dari 4 nama, 2 di Ngrombo, 2 di Karungan. Itu masuk data reject bank. Artinya apa? Dia nanti tidak bisa biasa. Kartunya pasti kosong. Soalnya nilainya 000. Angka yang terakhir itu nicknya 004 kali. Artinya memang dia reject. Jadi itu kesalahan saya. Jadi mungkin itu tambahan, terakhir tambahan. Dan ini saya ngopinya itu salah. Ini ngopi dari salah kan kadang terakhir jadi 00 seperti itu. Itu kesalahan saya. Tapi jadi rumput ada 4. 2 di Ngrombo, 2 di Karungan. Itu Sragen kira-kira ada 113 atau berapa. Itu tingkatnya paling sedikit kesalahannya. Itu di Wonogiri ada 15.000. Yang reject banget di Wonogiri. Bukti ikut salah, saya tidak tahu. Ini Sragen tingkat kesalahannya sedikit. Tambahin Mas Arya. Oke Pak. Nah, itu data kan yang kepake kan data eKTP. Masa ketika eKTP nik kan kita pakai foto eKTP. Iya betul. Masa nik eKTP. Iya. Karo nik Dukcapil gak podo. Kadang gitu Pak, ngeten Pak. Kadang di KTP itu katakan Pak Yanto SH. Betul ya? Di Dukcapil itu cuma Pak Suyanto toh. Itu tidak ngeling Pak. Artinya salah satu contoh. ketika tidak ngeling, itu kan segera dipadake kan, caranya segera madake. Kan gitu loh Pak. Ya, kalau yang memadakan itu urusannya yang bersangkutan Pak. Kita nggak bisa. Yang bersangkutan jadi ngurus dataku ini keliru ternyata. Nah itu urusannya. Jadi kalau tak nambahi Pak Yanto. Atau mungkin yang belum tahu perangkat desa kalau hal-hal yang tidak cincang seperti itu. Ini kasus yang terjadi di kartu tani. Kita punya kartu tani sebanyak nama petani sebanyak 7.736 petani sekecamatan Kupo. Semua itu harus kita cek ke Dukcapil. Sehingga ada contoh nih Pak Budiono SH MH itu yang dari itu saya sampai pusing goro-goronya apa? Ternyata Pak Budiono itu tempat lahirnya di Palu, Sulawesi sana. Wah. Terusnya di Dukcapil itu. Di Dukcapil itu di sana ditemukan misalkan Pak Budiono nik ini ya, tak klik itu ya tempat lahir tidak sesuai, tempat lahir tidak sesuai, tidak terdaftar di Siapa karena banyak itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cari dengan bantuan program siap. Oh ternyata, Pak Budiono itu uniknya ini. Oh kalau Pak Budiono misalkan sudah katakan 3 orang, oke misalkan ada keluarga ya, itu yang nama kartu sudah meninggal. Oh ternyata Pak keluarganya ini, kita ambil nama dari keluarga itu di data siap. Itu 7.736 petani harus selesai sebelum bulan November 2022 untuk 2002. Sehingga kami kemarin minta tolong Bapak Ibu KPL data yang sudah kami cek itu untuk bisa diinformasi kepada petani untuk di sana ya Pak Sutiman SP Pojok itu SP tak pakai nggak masuk. Akhirnya tak bener dewe, ini tak buat bisa. Oke, itu contohnya. Jadi kalau kemarin saya sama teman-teman itu minta tolong Bapak Ibu untuk membantu pengecekan nama-nama yang sudah kami cek untuk diberi apa
dibenerin itu karena kami sudah terpaksa. Karena kalau saya harus datang ke petani satu persatu 7.736 petani mungkin sampai tahun rampung. Ini Pak Yanto, jadi permasalahan yang kami hadapi sama teman-teman seperti itu. Jadi tugas kami kan menyiapkan data, tapi data itu harus kami cek satu persatu 7.736 petani harus klik ke Dukcapil. Kalau sudah tidak bisa klik, petani sudah tidak bisa dihubungi, mungkin akhirnya lahan itu kita gabungkan kepada pengurus kelompok. Tapi saya punya catatan, ini nama ini tidak bisa klik. Tak hubungi petani ini sampai beberapa kali tidak bisa. Akhirnya kita terpanjang waktu, ya sudah. Nama ini kami catatan luas nama Noyo, luas ini tak gabungi pengurus kelompok tani, kami punya catatan. Jadi luasan yang pengurus kelompok tani itu kita tambahi. Tapi yang bersangkutan kita beritahu, Mbak, ini jumlah sama, saya mau milih. Ini tambahan sapa iki pegani dicari hidup, tapi nggak bisa sampai batas waktu itu. Jadi ini permasalahan yang kami hadapi itu, dan kami solusinya seperti itu. Tapi bagaimanapun yang namanya 7.736 petani itu bukan angka yang kecil. Kalau masih ada 1-2 yang kesiksa, ya kami mohon maaf. Tapi kami sudah komunikasi dengan Bapak Ibu KPL bagaimana kondisi di lapangan itu bisa terkondisi sehingga tidak terjadi permasalahan mencuat ke atas. Mbok piye gene, contohnya begini Mbak Nana itu telepon Pak, lagi ketua kelompok nggak terdaftar piye. Padahal sudah berkali-kali dia bisa gesek kartu. Ini data iso hilang, disimpulkan. Akhirnya Mbak Nana berikut Pak mungkin sebagian posisi ini nyukani Pak Karton, yang penting itu laporan Mbak. Dan daripada nanti rame di lapangan, tapi yang penting itu laporan dan itu tidak menyalahi. Ya salah siapa jadi ngomongin di foto. Tapi kan itu intern Bapak Ibu semuanya. Ego partikelnya penjaringan sekalian. Jangan sampai itu dibawa ke keluar. Karena apa? Karena bagaimanapun kartu tani ini belum 100% clear. Ternyata masih ada masalah. Itu barangkali tambahan dari kami dan dari BPP. Jadi kami berharap apa-apa yang menjadi permasalahan ini moga disikapi bersama dan bisa dikomunikasikan ke petani yang bersangkutan. Biar orang kabeh-kabeh kok sidi-sidi karena nggak tahu permasalahannya, sidi-sidi nambah, sidi-sidi nang BPP, sidi-sidi nang KPL. Padahal itu bisa diselesaikan di BPP, bisa diselesaikan di KPL, bisa diselesaikan di BRI itu. Jadi ini mohon pencerahan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu tanggung saya waktu kami kembalikan. Saya nambah sedikit Pak. Ketika itu digabung Pak, petani A, yang pertama gini, ketika di ERDKK itu tidak muncul, berarti kan tidak nyambung dengan Dukcapil, gitu. Nah, itu petani udah digabung si A itu setengah hektar dan di hektar. Cuma ketika tidak ada informasi yang valid dari BPP Pak, gemi, jatahku sehektar kok, mesti ngono kuwi. Rata-rata petani ngugemi apa yang tertera di kartu tani Pak. Tapi penggabungan itu apa Pak? Bukan petani sembarangan digabungi. Enggak, itu karena gini, gonaku biasanya terjadi. Garapannya itu separuh. Ini nang kelompok nang petani itu kartu tani ini tak cek 1 hektar. Dewe ngugemi Pak. Ngugemi aku jalur jatahku 1 hektar. Kan seperti itu. Ini banyak sekali dan yang paling banyak dirasakan KPL ini tidak masuk di ERDKK. Ini kan kita nanti akan kesulitan di pelaporan akhir. Manual Yuraiso, aku Yuraiso kan gitu. Nah itu saya kira 2 hal itu yang menjadi pokok permasalahannya. Mau kartu tani hilang, itu tinggal ngomong BRI boleh surat edaran selesai. Kartu tani ini orangnya di sini. Selama itu di ERDKK itu ada, tinggal ngomong ke BRI selesai. Kan nonton Pak? Ini yang jadi masalah ini. Tempat saya itu banyak, sing di sawah sehektar, malah orang tercatat di ERDKK. Nah ini permasalahannya mungkin tidak nilai ke Dukcapil. Tapi kalau tenan lah, sing itu semprot kan setur KPL. Aku mesti pisu-pisui masalah.
Saya kira itu Pak Slamet matur nuwun. Sampai seperti itu. Berarti saya kados maturnya dewa nih Pak. Data petani yang di 2022 muncul, terus di 2003 ini tidak muncul. Nanti mohon direkap. Nanti kita cek, itu mayune ini gone sapa dan sebagainya. Apa nih Pak? Guru digabungin kalau ketua ini biasanya sama ketua biasanya. Kalaupun hilang, kalau tidak itu digantikan sama keluarganya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan catatan datanya ada, linknya ada, nanti coba kita cari. Apa nih Pak? Sedangkan mawon, namanya ada kasus seperti itu. Nah coba itu nanti kalau ada, itu ada input data lagi. Kan gitu, untuk meminimalir masalah itu harus ada input data lagi. Artinya yang bermasalah itu di data, kemudian di input lagi pakai surat dengan ke SIMP Sragen atau SIMP BRI. Oke, Pak. Kalau input masalah input data itu setiap tahun sekali. Setiap input kalau sudah fake itu dikunci. Kalau laporkan sekali dikunci dan bisa diubah lagi. Artinya kalau mau memasukkan nama lagi itu mau memasukkan lagi dan sebagainya nanti ke bulan November nanti dimasukkan. Dicek lagi kenapa kok tidak bisa masuk. Kalian ngapain Pak? Ketika kita memasukkan simultan kita linkkan ke Dukcapil itu ada masalah begini. Data di siang kita yang membantu kita data keluarga dan sebagainya. Itu tidak ada tempat lahirnya. Jadi adanya tanggal lahir, nik, alamat, nama yang pas dengan Dukcapil. Tapi tempat lahirnya tidak ada. Makanya mungkin kalau saya rada kelingan kalau sama Mas tadi Bung Sari kemarin ya saya tanya, Pak iki lahirnya ning endi? Ini kan ya Pak, Pak Sinten wis lahirnya ning Jawa Barat Pak ning endi? Siapa jenenge sing apa iki Pak? Iki lahirnya ning endi? Tak bone gak iso mlebu terus. Sing salah itu tempat lahirnya. Makanya gini, masalah kebutuhan itu memang beda Pak. Artinya gini, memang ada yang kelahiran dulunya misalkan orang sudah lama berdomisili di Pongsari. Ya. Saat dulu KTP manual biasa itu kan biasa diubah setiap saat. Tapi ketika terjadi perekaman KTP itu yang dipakai perekaman itu tidak sesuai dengan yang pertama, itu selamanya bermasalah. Ya, betul. Seperti Adrian bilang bahwa ketika disinkronkan dengan Dukcapil tidak sinkron. Ya, jadi masalahnya ini saya bilang kan sudah betul. Ya, kalau disinkronkan dengan Dukcapil, masalah bukan semua bermasalah. Ya, saya katakan tadi jangankan tempat lahir ya Pak. Nama itu pun banyak sekali yang tidak sinkron. Biasanya digelar biasanya digelar. Maksudnya gelarnya SH atau SP atau dan sebagainya. Itu ternyata di Dukcapil tidak ada gelarnya, padahal ternyata tetap kita kadang mau taate iki gak gelar ya lebu bisa seperti itu Pak ya. Ini kan jadi masalah bersama Pak. Artinya kita ketika seseorang sudah ber-EKTP, mestinya dipakai pertama mestinya nicknya. Ketika ada biodata di dalamnya salah, ya ini artinya nicknya kan tidak bisa gada dengan siapapun. Yang pakai bisa. Nah salahnya ketika ini sudah tercetak di EKTP, kenapa data salah tapi juga tidak ngeling gitu kan? Iya. Dengan Dukcapil. Kita tidak tahu itu sistem bandara. Jadi masukkan ke Dukcapil gini Pak, kita masukkan nicknya dulu, terus nama dan sebagainya. Nah itu nanti muncul seperti ini keterangan dari sana. Nama tidak sesuai, maksudnya nick ini, nama ini tidak sesuai dengan Dukcapil. Katakan Pak Yanto SH kan sudah saya tulis, ternyata Dukcapil sana cuma Suyanto seperti itu. Artinya kita kembali ke Suyanto aja. Kita kembali ke Suyanto. Oke, belum kedua ternyata tempat tanggal lahir tidak sesuai. Cari padahal ini KTP Sragen, ternyata ini kono enggak belum, ternyata lahirnya di Pak Jogja. Tanggal lahirnya Jogja 15 Desember misalnya. Kan di Dukcapil munculnya itu ya padahal gue ae. Di Dukcapil itu keterangannya tidak sesuai gitu toh Pak.
Oh, Jadinya kita mencari. tidak menyebutkan. Tidak, Pak. Kalau menyebutkan beda sekali dari ngeblokir. Permasalahannya itu. Dileboni kan? Jadi ini kita ada karpet. Misalnya Sumire, tanggal lahirnya Kali Jambe, ternyata di Blupuk. Oh, Sumire ini Kali Jambe, ya tulis Kali Jambe. Makanya kita tadi bilang ada aplikasi siap itu membantu kalau tanggal lahirnya tidak sesuai. Kadang seperti itu Pak di EKTP tanggal lahirnya katakan tanggal ini bulan ini tahun ini. Kita linkkan ke Dukcapil tanggal lahir tidak sesuai. Akhirnya kita ada bantuan dari siap itu tren pada kalau siap juga foto di copy ke situ. Kadang seperti itu Pak. Oke, ketika ada keterangan, Iya. oh, misalnya tanggal lahir tidak sesuai, kita buka siap, oh tanggal lahirnya ternyata Nah, itu kenyataannya di siak itu tidak semua orang itu tercover di siak itu. Kadang di siak tidak ada. Saya juga tidak tahu. Soalnya siak itu aplikasinya kalau tidak salah dari PGH atau siapa, saya kurang tahu. Yang jelas di Dukcapil ada di Dukcapil tapi di siak tidak ada itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau ketika kita minta bantuan siak tidak ada ya itu sulit Pak. Mau seperti itu Pak. Sulitnya seperti itu. kasih rumah masalahnya. Seperti itu. Atau gimana Kalian sekarang masa itu untuk menyatukan persepsi tadi yang ditanyakan Mas Yanto. Ketika salah satu petani itu ada overluasan, ya. Sementara juga ada petani tidak terdaftar. Nanti kan ada pertanyaan Mas Yanto seperti itu. Nah, petani itu punya garapan tapi tidak terdaftar. Tapi ada juga petani yang overluasan, mestinya setengah hektar jadi 1 hektar ya. Kan kemarin saya juga ketemu Mas Yanto dan bilang, Mas kita kan laporan bisa kita buat. Tetapi secara prosedural memang kalau sakit ya sesuai dengan nama dia DKK kan gitu. Tapi kalau kita terapkan nama dia DKK, kita sesuai dengan DKK, jadi bumerang di bawah kita yang melakukan. Nah, Gue ya apa loh Pak? Yang apa data garapan yang petani dan saya ini kan menguasai satu kelurahan. Si A garapannya semolon, kalau seperapan ini kan kita nggak hafal. ya monggo, artinya kan gini Mas. Semuanya semua bisa disiasati. Connect dengan ketua kelompoknya kan juga bisa. Ini garapan ini kilo kan. Oke, penerimanya manusia, nama bayi petani, tapi yang berikan itu siapa? Sawahnya toh. Maka kita harusnya di situ. Ya, aku ngerti maksudnya Pak Kardi. Makanya di depan saya katakan, kalau tidak terdaftar di ERDKK, sementara dia garap di lahan tersebut, bahwa kita gabungkan di pengurus kelompok tani. Tapi yang sampai Pak Yanto tadi 1,5 hektar, datanya 1 hektar. Data itu kan dulu kan dinamis. Pak. Betul. Dulu memang ke 1 hektar. Kunci pertama pokoknya luasan desa harus tercover semua dulu Pak. Iya, makanya kita pedomannya baku desa dulu. Harus terdaftar semua. Baku desa katakanlah dari 176 hektar. Ya. Itu harus tercover dulu supaya dapat data. Itu tercover. Kalau tidak ada petani yang tidak terdaftar, untuk menutup 176 hektar itu berarti pasti ketemu data gabungan yang dari pengurus kelompok tani. Ya, jadi masalah tadi kan yang Pak Yanto Jawa setengah hektar di sini riwayatnya mungkin dulu dia garapan 1 hektar, setengah hektar dijual, akhirnya tinggal 1/2 hektar, tapi data laporan kami sehingga data itu masih 1 hektar. Nah itu makanya setiap tahun di bulan September nyuwun tulung nanti ya ini saya mau jalan tulung ini. Jalur emang terus. Berarti jalur tulung komunikasi dengan kelompok untuk bisa update data. Nah iso, jadi gak iso ya tak pipas lah. Akhirnya yang penting saya pedomannya baku desa, tidak melebihi baku desa. Kalau tidak melebihi baku desa, berarti saya salah. Maksud saya gini Pak, tadi pertanyaan apa itu? Oke, petani menuntut sesuai data yang ada di kartu tani, di RDKK. Padahal luasannya over. Kalau kita kasihkan semua, berarti ada petani yang tidak dapat. Dengan catatan mereka tidak terdaftar di RDKK. Padahal baku desa sudah masuk. Nah ini, ayo kita sepakati bagaimana supaya satu persepsi itu Pak. Di bawah juga adem. Yo. Orang belum mau. Berarti kan dengan apa kok? Apa nama-nama petani luasannya itu kan apa? Itu baru dari 1 hektar. Jawabannya 1 hektar. Yo coba dulu 1 hektar.
Kan kalau nanti petaninya protes, dia jadi tuduh nanti. Nah, akal tidak bisa seperti itu. Namanya dari dalam itu caranya Makanya kita sepakati saja. Kita memberi petani itu sesuai luasan garapannya real seperti apa. Mestinya kan itu. Oke. Ya, Kuncinya gini Pak Sabar. seperti itu. Kuncinya saya mohon dengan ekspresikan ke wilayah masing-masing. Setiap tahun itu minimal ketemu ketua kelompok tani dengan BPL, ketua kelompok tani dan ini untuk meminimal. Karena saya tak jalur yang ngono kuwi. Karena kelompok tani sak tutup kuwi ya nek sing mlaku timik-timik, nek sing mlaku buang kadang-kadang kapake sabar. Di jalur betul kelompok tani jalur turun jare nanti Senin teko Senin ini gak rampung gitu, tapi ya oke lah nanti di pinter-pinternya KPL itu membuat kondisi di lapangan biar tidak permasalahan juga berkembang gitu. Nanti Pak Nanawi bicara aku Pak Nana ketua kelompok Pak Nato untuk abu nih dong. Ketika dia masih sepakati, artinya ketika nanti di pelaporan misalnya kita di sini yang ngapot ada BRI ada Sipol tahu. Gitu loh Pak. Ketika petani laporan, oh dia minta nuntut data luar saya jatah di petani 1 hektar kok hanya dikasih setengah hektar. Jadi dinas-dinas sudah paham gitu loh. Kita menata bawahnya seperti itu. Oke. Cek jelas nih. Jadi kan mau disampaikan pasar. Sing petani-petani di ada kartu tani 2023 bukan terdaftar sekarang ya. Pasar itu sanjang loh. Datakan di data sopo wae petani ini mau lapor ke pasar seperti digabungin ning pengurus kelompok tani. Nah, itu kan sangat kecil. Oh, berarti si A ditambah luasan, berarti si B ini sing latar daftar mergone tidak ngelinti. Muncul barangnya di bocor ya dijaluk kabeh. Iku mengke, dadi kan Pak, leres niku. Jadi papel mengke pun daftar, nggih kan, lapor ke pasar kan ngecek pidana nang pundi, mengke PPL nembe menginstruksikan ke ketua kelompok kan mekanisme ngoten niku. Yen mengke yen boten dikasih informasi dari penyuluh apa dari ketua kelompoknya nggih sak petani. Tapi kelompok mengirimkan informasi baru mungkin tambahi luasan berdasarkan data dari KPL ke pasar dulu kemudian dilimpahkan ke ketua kelompok. Nah, insya Allah bisa. Tapi yang kados Pak Sandiwo dari itu sing apal lahan Pak Bayar ya apal. Yang jagani sing pengajar-pengajar belum apal lahan. Itu yang cukup repot. Ada itu kan tadi Pak sampun memberi solusi tadi kok. Wah, bener solusi. Lah iki sing rada repot, sing rada solusi nangel iki kuwi padha-padha niku wae. Ini wonten BRI iki, mungkin insyaallah saya yakin BRI komitmen ada solusinya. Ini wis selesai ya. Dados sing masalah mau tidak daftar data apa ya mungkin di kegiatan ada gimana kabar ada berjam data sampai itu dinding gitu siap dinding kita masih beruntungnya begini luas baku itu dari kabupaten sing digo pantauan apa dan sebagainya, ada sanksi dan sebagainya belum berlaku. Maksudnya kemungkinan mau melacak siting, katakan luas baku di Lubuh katakan ada 3.500 katakan. Jane bakunya ini nggih. Tapi ternyata ketika kita buat alokasi ternyata luasnya 3.550 katakan. Itu kan artinya sebenarnya sudah melebihi luas baku.
itu masih untung karena nopo, karena dari Sragen tidak ada sanksi buat kita dan sebagainya. Masih bisa diterima. Untungnya seperti itu Pak. Nah, kita takutnya nanti kalau ini berlangsung terus, nanti konangan kita ada sanksi, nanti takutnya malah kita ketakutannya barang siapa. Ini wah, sing repot kan lho Pak. Penggelembungan luas lahan salah menyalahgunakan subsidi dan sebagainya kan kita kan barang siapa. Makanya sing leres jane kan Supardi. Sing bener iki ya luas banget kuwi. Jane nek kowe iso apal petani yang bener sebenarnya pasti penak sekali. Ya kowe ra sosial kalau masuk sedang. Untungnya kelebihan luas batu tadi masih aman saja loh Pak. Saya takutnya nanti ke depan itu luas batu itu dipermasalahkan. Lupa luas batunya anu ra iso iki penggelembungan luas batu salah menyalahgunakan subsidi dan sebagainya. PPL sapa? Urusan kok. Ada jombor di wilayah. Jadi untuk ini saya kira di semua desa dengan luas baku sedikit banyak kan pasti ada selisih ya, sedikit banyak pasti ada selisih. Sehingga patokan apa tujuannya rong diberlakukan sanksi itu. Tapi sebenarnya kemarin itu sudah ada namanya aplikasi Polygon ya mungkin. Jadi setiap desa itu pakai satelit diukur lemai sawah jebret sekian luas baku ini ya artinya seperti, tapi belum diberlakukan juga luasan Polygon. Nah nanti kalau ke depan sudah diberlakukan kita repot lagi. Maksudnya kita harus lebih jeli lagi. Oh benih ini jebulnya tidak hektar loh, 5,5 hektar itu harus lebih tepat lagi kalau nanti sudah diberlakukan. Apa ya Pak?